Kalau di Indonesia terjemahannya adalah Trisurya, 3 matahari. Tapi untuk tiga benda itu, meskipun kita punya kecepatan awal, ternyata gerakannya itu sangat chaos ya, chaos system. Dia menjadikan game itu sebagai sebuah puzzle. Bagaimana bahwa orang-orang main game itu semua berusaha memecahkan kira-kira ini dunianya ini seperti apa. Halo Bookmanias, selamat datang di Ruang Biru Terbit KPG. Di Ruang Biru ini kita bisa diskusi apa aja dari yang paling universal sampai yang paling tersembunyi. Sebagai tayangan perdananya, Ruang Biru KPG menyajikan serial diskusi Trisurya, novel fiksi ilmiah karya Liu Cixin yang dikenal dengan judul Three Body Problem itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Buku ini juga sudah terbit nih dalam bahasa Indonesia, lengkap sebagai trilogi yang terdiri dari Trisurya, Belantara, dan Pralaya. Ini judul-judulnya kesannya puitis banget ya. Nanti kita juga akan ngobrol dengan penerjemahnya, yaitu Mas Oni Suryawan, dan seorang pembaca yang mendaku sebagai duta Three Body Problem, Nabila Ana. Panggilnya biasa? Lala biasa. Lala aja. Oke. Nah, dari sini sebetulnya pertanyaan utamanya adalah kenapa nih kita bertiga repot-repot membahas buku yang kayak tebalnya berapa, Mas? 400. Ini aku ada bukunya ya. Langsung kita cek. Buku pertama itu Buku pertama halaman ya? Dan makin 400, belakang makin tebal. Buku enggak. keduanya tuh 1000-an, 700 ya? 459. Buku pertama. Buku kedua sekitar 700-an kalau nggak salah. Ya. Buku ketiga juga makin Lebih tebal tebal lagi. Nah, jadi stamina apa yang membuat banyak orang itu bela-belain ya? Di tengah katanya sekarang minat baca menurun, ada aja orang yang membaca buku sampai total bisa jadi 2000 halaman. Iya. Sejak Harry Potter ini baru yang pertama kali seri yang segitu banyak halamannya. Nah, mungkin ke Mas Oni dulu nih, karena sebagai penerjemahnya, tantangan apa Mas kalau pertama kali melihat buku yang setebal ini dan genre-nya itu juga apa ya, yang belum populer di Indonesia itu science fiction. Kalau genre saya tidak terlalu masalah karena saya seorang pembaca fiksi ilmiah, mencoba menulis juga walaupun belum terbit-terbit. Ya, jadi secara genre sebenarnya oke, nggak masalah. Tapi kalau secara tebal itu ibaratnya ya beda dengan lari sprint dengan lari maraton. Sebab waktu saya menerjemahkan sangat lama. Karena mencernanya, membacanya sudah lama, menerjemahkannya ya lebih lama lagi. Apalagi ditambah ini proyeknya kan kebetulan kita mulai, ini 3 buku sekaligus ya. Itu dimulai setelah 3-tiganya memang sudah terbitkan dalam, saya menerjemahkan dari bahasa Inggris bukan bahasa Mandarin, jadi tidak perlu terlalu kagum gitu. Jadi kita memang sudah ada 3-tiganya tersedia dalam bahasa Inggris dan dikerjakan secara berkesinambungan supaya tidak lupa lah gitu ya. Karena ada kontinuitas antara buku 1 dan buku 3. Jadi memang staminanya ya lumayan menghabiskan tenaga dan saya terpaksa harus nge-cut juga banyak kerjaan-kerjaan lain karena memang harus konsentrasi penuh di karya ini. Sama seperti saya membacanya juga, ya kalau tadi analogi adalah sprint dan maraton, saya juga pakai metode maraton. Satu hari itu target berapa halaman supaya itu bisa habis dalam waktu seminggu. Nah, tapi beda dengan Lala katanya bisa menghabiskan dalam berapa lah? Buku pertama itu saya baca sekali duduk. Sekali duduk dalam waktu? Dalam waktu semalam ya, mungkin dari jam 10 malam. Dari jam 10 malam sampai jam tahajud jam berapa, jam 3 lah gitu. Sekali duduk bacanya gitu. Tapi dari perspektif tadi kan dari Mas Oni sebagai penerjemah, menerjemahkan kayak apa ya, opusnya bisa dibilang ya, opus dari Liu Cixin. Kalau dari Lala sendiri, dari background Lala sendiri adalah dari fisika. Betul. Itu melihat karya science fiction atau fiksi ilmiahnya Three Body Problem atau Trisurya ini gimana? Jadi kalau buat aku ya, jadi salah satu yang menarik banget buat aku ini kan science fiction tuh biasanya terbagi menjadi hard sci-fi dan soft sci-fi. Oh gimana tuh coba? Nah, oke. Jadi kalau hard sci-fi itu, ini versi singkatnya aja ya. Kalau hard sci-fi itu dia membahas bagaimana. Jadi kalau seperti di novel Trisurya itu semua konsep-konsep fisika itu dijelaskan. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia misalnya berinteraksi dengan plot ceritanya. Berinteraksi dengan plot ceritanya secara teknis dan dikait-kaitkan dengan teori fisika yang ada atau teori sains sekarang masih diketahui ya. Betul. Nah, kalau soft sci-fi itu dia lebih tertarik dengan mengapa. Jadi mengapa, misalnya ya salah satu contoh mungkin belum diterjemahin kayaknya, Kumcernya Ted Chiang, judulnya Stories of Your Life and Others, itu yang dijadiin film Arrival.
Nah, dia itu soft sci-fi karena dia tertarik dengan pertanyaan mengapa. Mengapa aliennya datang? Mengapa dia mengajarkan bahasanya ke manusia, tapi nggak secara teknis menjelaskan itu aliennya datangnya dari planet mana, aliennya pakai teknologi apa dan lain-lain. Itu soft sci-fi. Nah, hard sci-fi itu agak sulit ya, agak sulit karena kalau misalnya penjelasannya nggak mengalir, berarti dia seakan mengajari nantinya. Jadi kayak baca buku teks ya? iya, kayak baca buku teks. Tapi menurut aku ya, membaca Tribadi Problem Trisurya ini, Shoshen Liu itu menjelaskannya tuh benar-benar sesuai dengan plot dan perlahan-perlahan dibangun gitu. Jadi dia menjelaskan konsep Trisuryanya itu pelan-pelan gitu, per bab dibahas, tapi kental gitu. Sainsnya tuh kental, tapi dibahas dengan sangat enak gitu, ngalir dan tidak mengurangi ketegangan dalam plot gitu. Jadi bukan, kadang-kadang kan ada ya science fiction yang terlalu banyak sainsnya, plotnya kurang gitu, fictionnya kurang, kebanyakan sainsnya. Kalau ini kayaknya tuh ada keseimbangan gitu. Nah, karena kebetulan background saya memang di fisika dan fisika teori gitu, jadi memprosesnya, memproses Trisurya tuh ya otomatis lah intinya, jadi bisa langsung diselesaikan. Tapi mungkin ya kurang relatable buat orang yang backgroundnya nggak fisika gitu. Tapi mungkin menurut Mas Wandi sama Lala sendiri, kalau misalnya apakah pertanyaan ini, mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah general ya. Apakah karya fiksi ilmiah itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang backgroundnya science? Singkat dari Mas Wandi. Sebetulnya tidak juga ya. Kenapa alasannya? Begini, memang kalau jatuhnya yang terlalu teknis, memang iya. Tapi sesungguhnya mungkin saya analoginya mirip seperti KPG ya, menerbitkan sains populer. Sains populer itu kan tidak diarahkan untuk mereka yang betul-betul mengerti sains, tapi untuk orang-orang awam yang semestinya kalau sudah punya sekolah formal sedikit, ya mestinya bisa cukup paham lah. Sebenarnya fiksi ilmiah diharapkan seperti itu. Dia menggunakan sains, ilmu pengetahuan yang cukup awam sebetulnya, tapi dia membawakan sebuah ide dan diantarkan dalam bentuk fiksi untuk menguatkan cerita sehingga ya idenya itu tersampaikan ke masyarakat. Nah, cuma keahliannya yang dibawa sebagai bagian dari plot cerita. Ya, dan itu menjadi keahlian sang penulis ya tentu. Yang kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal, dan Liu Cixin ini termasuk yang menurut saya berhasil membawakan ide ceritanya dalam bungkus ilmiah yang bagus. Dia sendiri engineer ya di Computer science kalau tidak salah. Iya, computer science. Ya. Dari Lala gimana? Jadi kalau di dalam disiplin science communication ya, ada riset gitu, bagian dari riset di mana science fiction atau narasi itu dijadikan media untuk mengomunikasikan science gitu. Tapi end game-nya bukan misalnya Trisurya menjelaskan apapun yang isinya dari Trisurya, tapi end game-nya adalah membawa pembaca menjadi lebih aware terhadap debat-debat sains publik, terus kemudian tentang isu-isu sains lah. Mungkin dari pembaca yang tadinya nggak ngikutin berita sains bisa jadi ngikutin sains. Jadi itu adalah media komunikasi sains. Tapi kalau misalnya apakah hanya bisa dinikmati oleh penikmat sains, yang backgroundnya sains yang enggak, tentu saja tidak gitu. Adalah keharusan dari author penulis itu untuk bisa menjelaskan konsep-konsep ya, kalau misalnya dia mau bikinnya hard sci-fi itu dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembaca gitu. Nah, berarti sekarang kalau kita masuk ke dalam, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana konsep sains dimasukkan ke dalam plot cerita di berbagai cerita di genre fiksi ilmiah atau science fiction. Nah, kalau di cerita Tribadi Problem ini atau Trisurya, yang paling terlihat di awal adalah dari judulnya sendiri. Kalau di Indonesia terjemahannya adalah Trisurya, 3 matahari. Kalau mungkin pembaca zaman dulu sempat melihat 9 matahari ya. Tiger Bomb. Itu apa? Nggak tahu. Kasihan 9 matahari. Karena kok 3 matahari? Terus kalau misalnya di sekarang di bahasa Inggris Tribody's Problem. Mungkin penerjemah yang di Inggris, bahasa Inggris itu melihat bahwa Tribadi Problem ini sudah familiar ya dengan banyak orang. Jadi ada di fisika adalah masalah 3 benda ya. Dan kalau di Indonesia mungkin nanti Mas Ali bisa jelaskan lebih lanjut kenapa karakter Trisurya. Tapi yang kalau saya mau memfokuskan
bagaimana sih three-body problem dalam science itu dijadikan plot dalam Trisurya? Siapa yang mau jawab? Mungkin Lala dulu. Oke, mungkin aku Hubungannya apa nih ya dari fisika ke cerita? Gitu. ini boleh spoiler. boleh nanya dulu, boleh Oh ya, spoiler. satu Ya. lagi. Podcast ini kita buat juga menyambut adanya film ya, film di Serial, sebetulnya serial. sudah dibuat serialnya di Tencent ya. Tension. Ya. Yang sangat runut ya terhadap bukunya. Tapi ya nanti akan ada di Netflix supaya menggenapkan lah pengalaman dari membaca ke film juga. Mungkin ya bukan spoiler dalam artian yang mati siapa gitu. Tapi Ya, enggak. lebih- Lebih ke- Oke. Jadi judulnya Three-body Problem tadi Mas Pras sebutnya three-body itu artinya beda. Jadi, Oh, boleh. Jadi kalau bahasa Inggris itu three-body, Singular ya? three-body harus kayak gitu untuk menjelaskan masalah yang dirujuk di dalam Masalahnya buku satu ya, ini. three-body problem. Iya, karena tiga bendanya itu terikat gitu. Jadi dalam fisika, kalau misalnya kita bayangkan konsep yang mudah dulu. Pertama, misalnya kita punya dua sistem yang terdiri atas dua benda. Misalnya bintang kembar. Nah, bintang kembar itu geraknya itu terpengaruhi oleh medan gravitasi satu sama lain. Nah, pertanyaannya dalam mekanika klasik adalah bagaimana kita bisa memprediksi kecepatan dan posisi dia dalam waktu tertentu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kita bisa mereduksi namanya variabel bebasnya. Mereduksi variabel bebasnya dengan meninjau suatu pusat massa, pusat gravitasinya. Nah, oleh karena itu, masalah dua benda, misalnya bintang kembar, itu bisa diselesaikan dengan pendekatan tersebut dan kita bisa mendapatkan namanya equation of motion atau persamaan gerak. Jadi, persamaan gerak itu menentukan posisi dan kecepatan kedua benda tersebut pada waktu tertentu. Nah, sekarang itu kan untuk dua benda. Bagaimana kalau misalnya kita tambahkan satu benda lagi? Sorry kalau mau interject, ini sama dengan inverse square law atau lebih Betul, lagi? betul. Square law, Jadi betul. inverse square law. Jadi sebenarnya tarikan gravitasinya ya inverse square law. Buat yang masih SMA jangan lupa, ini adalah fisika dasar. Ya, inverse square law. Gm per r kuadrat. Nah, iya itu pakai itu. Tapi itu kan Dua massa dua benda dikalikan ya, berbanding terbalik dengan ini ya kuadrat Ya. jaraknya. ya betul. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan satu benda gitu? Bagaimana perubahan orbit? Harusnya gampang dong, M1 kali Nah. M2 kali M3. Harusnya. Harusnya begitu. Logikanya adalah langsung dapat gitu. Harusnya mudah kan? Tapi ternyata Alam semesta tidak semudah Iya, itu. alam semesta tidak semudah itu. Ketika kita menambahkan benda satu lagi, misalnya bintang ketiga, ternyata kita nggak bisa ngereduksi variabel bebasnya. Kita nggak bisa menentukan gerak posisi kecepatan itu kita nggak bisa nentuin sama sekali. Gerakannya chaos, gerakannya full chaos benar-benar kita nggak tahu dan itu sangat bergantung sama. Jadi kalau kita mau bikin equation of motion yang pertama kita harus ketahui adalah keadaan awal, posisi awal, kecepatan awal. Tapi untuk tiga benda itu meskipun kita punya kecepatan awal ternyata gerakannya itu sangat chaos ya, namanya chaos system ya. Itu bisa dibilang janji dari sains, terutama sains yang lebih ke arah fundamental ya adalah kita bisa memprediksi bagaimana alam semesta itu beroperasi kan. Iya. Memprediksi. Tapi dengan adanya kasus tiga benda bahkan istilahnya janji itu buyar. Kita bahkan belum bisa memprediksi bagaimana ya posisinya dalam kurun waktu. Jadi sebenarnya dikatakan belum bisa itu belum bisa diselesaikan dalam makna analitis. Jadi artinya belum ada persamaan yang secara fundamental tuh ya trigonometri atau trigonometri ya. Maksudnya aritmatika standar gitu ya yang bisa diselesaikan dengan tangan itu belum ada. Tapi bisa kita melakukan pendekatan secara numerik gitu. Nah, kalau pendekatan secara numerik itu jadi bedanya, misalnya nih ada tiga benda, kita mau memprediksi lokasinya di suatu tempat tertentu, itu misalnya dari detik 0 ke detik 1, dia berpindah tempat. Nah, detik satunya itu jadi keadaan awal lagi, jadi ngulang lagi. Jadi initial state ya? Ya, jadi initial state-nya berganti terus. Jadi kita biasanya kalau pakai di programming itu pakai iterasi namanya, kayak gitu. Jadi pendekatan numeriknya ada, tapi secara analitik dia nggak bisa digeneralisasi gitu. Berarti patokannya selalu berubah. Wow. Patokannya selalu berubah dan bisa aja salah. Nah ini sebenarnya kalau kita memahami, misalnya baca buku Halida Resnik yang tentang buku mekanika dasar itu mungkin apa ya? Ini mungkin
imajinasinya penulis science fiction ya. Mungkin di semua mahasiswa sains itu ketika baca fisika dasar, aduh gimana supaya dapat A. Tapi buat penulis science fiction, wah ini bisa buat jadi ide cerita nih. Jadi Tahu baru buku pertama ya? Buku pertama. walaupun itu sebenarnya tidak, menurut saya tidak terlalu inilah. Ya memang ada kenikmatan tertentu kalau kita mencoba memecahkan itu. Tapi sebenarnya bukan terlalu big spoiler juga sih kalau menurut pendapat saya. Karena ada spoiler yang jauh lebih besar lagi. Nah, jadi ya penulisnya ini, Mr. Liu ini, biar gampang untuk namanya ya. Lebih gampang ya, nama keluarganya. Dia pintar sekali menggunakan masalah tiga benda, sebuah masalah yang untuk mahasiswa fisika itu pasti sudah tahu, menjadi sebuah plot device, sebuah alat narasi dalam sebuah teka-teki. Itu menarik sekali. Jadi contoh sederhana, kita jelaskan masalah bumi kita aja ya. Bumi kita tahu matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Tapi sebenarnya kita mengira bahwa lintasan sesungguhnya kan ya sesederhana itu, bumi diam di tengah, statis, matahari bergerak Geosentris lah ya. geosentris, sederhana. Tapi ternyata itu setelah kita kemajuan, kita tahu itu gerak maya. Itu bukan gerak yang sesungguhnya. Nah, dia memberikan sebuah puzzle gerakan matahari di dalam sebuah dunia virtual. Mereka main game ceritanya, masuk dalam dunia game VR, virtual reality, yang gerakan mataharinya itu tidak terprediksi. Dan mataharinya dua, bukan tiga. Kalau dalam cerita itu mataharinya dua, muncul dua. Loh, gerakannya tidak terprediksi dan dia menjadikan game itu sebagai sebuah puzzle. Bagaimana bahwa orang-orang main game itu semua berusaha memecahkan kira-kira ini dunianya ini seperti apa, lintasan matahari yang kelihatannya chaos ini seperti apa. Dan disitulah plot device ini begitu menarik dan pada akhirnya ya solusinya ya ini ya, ternyata mataharinya tiga, mungkin agak spoiler dari judulnya Trisurya. Jadi kecerdasan ini bagaimana menggunakan sebuah masalah fisika yang mungkin ya, tergantung ini ya, ada yang menganggap menarik, ada yang menganggap tidak, tapi dia bisa, menurut saya itu analogi ini ya, bagaimana dia meluaskan masalah kita yang hanya melihat satu matahari dengan lintasan yang begitu, ternyata kalau dibuat rumit, kalau mataharinya dua, apalagi tiga, lintasan matahari dari mata kita yang melihat di planet yang di sekelilingnya ada tiga mata itu seperti apa? Itu kan sebuah loncatan logika yang menurut saya sangat menarik. Tapi kalau di planet itu ada orang bilang, wah nanti kalau kiamat matahari terbit dari barat. Oh enggak, kemarin juga kok. kemarin juga. Karena emang sangat random itu divisualisasi di. Itu luar biasa loh. Apalagi ada ya? Aduh, Di game-nya ya. kurang belum nonton. Oh iya, supaya nggak spoiler juga ya. Belum nonton. Nanti di cuplikannya ada ya. Itu menarik loh. Terutama ini mungkin sangat berharga di kita yang hidup di katulistiwa. Semuanya order ya, teratur ya. In order, tapi bayangkan kita hidup negara 4 musim, kita sebenarnya udah merasakan loh itu tidak. Matahari terbitnya itu enggak seperti kita yang dari jam 6 pagi, jam 5. Enggak, karena matahari terbit jam 11 malam, tenggelam jam 1 pagi. Di negara 4 musim itu mereka mengalami itu, kita tidak. Dan dia mengajak pembaca untuk, yaitu bagaimana kita melihat fenomena alam dan itu menjadikan sebuah teka-teki. Aku ingat ini juga sih, pernah waktu ngajar itu tentang materi fotosintesis. Jadi gelombang yang diserap sama tanaman sama yang dilepaskan, yang kita lihat itu adalah yang ditendang lah ya sama daun warna hijau. Terus aku sempat mikir waktu itu lagi pertama kali film Avatar muncul, kan biru-biru semua. Terus aku pikir ini kalau misalnya posisi planet bumi itu bergerak berapa ratus kilometer lebih ke dalam atau keluar, mungkin cahaya yang diserap itu bukan blue green, yang dipantulkan oleh daun itu bukan hijau tapi biru. Terus ada juga tempat di mana aku bilang ke anak-anak bahwa kelelawar itu melihat dengan sonar. Gimana Pak melihat dengan suara? Nah, artinya kita di genre science fiction, imajinasi kita tuh bukan diobrak-abrik tapi dipindahkan ke situasi yang bahkan sehari-hari kita nggak familiar. Ya, betul. Itu yang utama dari kekuatannya di situ. fiksi sains itu ya. Di situ kekuatannya justru. Jadi kita dibawa keluar dari kesehari-harian kita. Kenyamanan kita di mana semua teratur, order.
Gimana kalau itu? Ya gimana? Ya maksud aku konsepsi sains kita juga diekspansi gitu. Gimana? Iya. Jadi ya nanti kalau misalnya baca bukunya gitu Iya. ya sampai buku ketiga gitu. Takut ada spoiler lagi. Ya, agak takut ya. Akan ada momen-momen bagi orang-orang yang punya pemahaman aku nggak masuk akal ya atau segala macam. Tapi itulah the beauty of fiction gitu. Ya harus kadang-kadang kayak oke ini fiksi nggak usah diserius-serius. Jadi kadang-kadang ada momen-momen pembaca dari background fisika yang kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Ada momen-momen kayak gitu juga gitu. Makanya juga sih ada dulu dibaca di forum ya. Kalau teman-teman familiar sama Game of Thrones, itu kan ada Long Winter. Long Winter itu sangat panjang. Betul. Oh kayak, dunia kok gitu. Aku baca di forum tuh, forumnya kalau nggak salah archive gitu, yang orang-orang fisika sama orang matematika itu menjelaskan. Sama juga mungkin ini tiga planet ini atau 3 sistem surya, di mana gerakan musim itu berantakan. Wah pada debat, tapi nggak mungkin sampai selama itu. Sampai pada satu poin ada yang mencoba mengotak George R.R. Martin. Ini kenapa? Kita tanya dewanya lah. Gitu. George R.R. Martin bilang, ini magic. Bubar semua diskusi. Jadi itulah mungkin dari genre fantasi sama dari genre fantasi sama fiksi science itu mungkin ada apa ya keinginan dari penulis untuk menjelaskan. Kalau dari fantasi mungkin dunianya sudah terbentuk yang ada juga penulis fantasi yang bisa menjelaskan kan sistemnya magicnya seperti apa gitu. Tapi mungkin di novel Trisurya ini kita apa ya lagi-lagi dipaksa otak kita, bukan dipaksa ya, dipaparkan pada kondisi-kondisi ekstrim, dan itu buat beberapa orang itu sangat menyenangkan. Iya. Menyenangkan sekali gitu. Oke, nah mungkin di episode berikutnya, kalau ini adalah episode pertama, kita akan membahas kali ini kita bahas tentang yaitu judulnya itu sendiri, yaitu Tribadi Problem, bukan Tribadis, tapi Tribadi Problem. Berikutnya mungkin kita akan bahas topik-topik lainnya ya, yang sebenarnya kalau aku coba baca Trisurya itu dulu pertama kali gara-gara itu aku lihat di bandara, oh ini buku yang dibaca Obama. Sama, juga kira-kira itu. Terus waktu itu apalagi KPG terjemahin, Andia juga nyaranin, coba baca, kami sudah terjemahin Trisurya. Pas saya baca, wah ini banyak banget yang bisa diobrolin buat orang itu. Oke, mungkin berikutnya kesimpulan hari ini ya mungkin belum bisa disimpulkan karena masih banyak ceritanya nih ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti serial diskusi Trisurya di Ruang Biru KPG hari ini. Kalau kamu sudah baca bukunya atau dari tertarik nih baca bukunya, yang jangan jadi efek deteren ya ketika ngelihat bukunya tebel. Jadi efek deteren seperti buku. Seperti buku. Udah mulai. Jadi efek deteren gara-gara buku tebel. Tapi karena buku ini buat yang belum baca, kami harapkan silahkan baca. Ini menarik banget. Buat yang sudah baca, silahkan isi komentar-komentar. Kami juga kalau nanti ini diterbitkan, kita pengen banget ngobrol. Sebetulnya kenikmatan dari baca buku, selain emang proses bacanya itu sendiri, adalah ngobrolnya setelah baca. Oke? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.